Kesal karena tidak mendapatkan bagian dari rumah yang mereka beli bersama, pria di Taiwan ini tega melakukan pembunuhan kepada kekasihnya dan juga kedua orang anak dari kekasihnya tersebut. Selain itu, dia bukan hanya membunuh, tapi juga memutilasi dan membuang tubuh korban di danau. Suatu hari di tahun 1999, seorang pemancing yang sedang memancing di tepi sungai dikejutkan dengan benda menyeramkan yang tersangkut pada pancingnya, yaitu sebuah kepala manusia yang telah membusuk. Kemudian, sebulan setelah polisi menyelidiki tentang kepala tersebut, mereka kembali menemukan bagian tubuh dua orang wanita muda lainnya di sebuah danau. Dan setelah diselidiki lebih dalam, ternyata semua mayat ini adalah ibu dengan dua orang anaknya, di mana sang ibu berusia 41 tahun, sementara kedua putrinya berusia 23 dan 22 tahun. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ketiga wanita ini dengan kejam dibunuh? Dan siapa pula dalang di balik kejahatan yang mengerikan ini? Pada pagi hari di tanggal 5 September tahun 1999, dua pemancing bertemu untuk memancing di tepi sungai Sisui di kota peraja Xinshe, Taichung. Kemudian sekitar jam 8 pagi, salah satu pancingan milik mereka terasa berat dan dengan senang berharap bahwa mereka akan mendapatkan ikan yang besar. Namun ketika mereka menarik pancingan tersebut, alih-alih mendapatkan seekor ikan yang besar, sebuah kepala malah muncul dari permukaan air yang membuat mereka ketakutan dengan penampakan kepala yang sudah tidak bisa lagi dikenali. Kedua pemancing itu pun langsung bergegas ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan setelah menerima laporan, polisi segera bergegas menuju TKP. Ketika tiba di TKP, polisi berspekulasi bahwa si pembunuh kemungkinan besar membuang bagian tubuh yang lain ke hulu sungai dan juga hutan dekat sungai. Karena hal inilah, sekitar 200 petugas polisi pun dikerahkan untuk melakukan pencarian secara menyeluruh. Dan benar saja, 3 km ke hulu sungai, tempat ditemukannya kepala tersebut, polisi kembali menemukan bagian tubuh lainnya, yaitu tulang belakang manusia dengan panjang sekitar 50 cm, serta satu kaki dan satu telapak tangan. Dan dari tes DNA menunjukkan bahwa bagian tubuh itu adalah milik orang yang sama. Sekarang, prioritas polisi adalah menentukan sumber jenazah, di mana pada pemeriksaan awal, penyidik meyakini bahwa korban berjenis kelamin laki-laki karena kepalanya diketahui tidak memiliki rambut alias gundul. Menurut analisis polisi, jika anggota keluarga sudah melaporkan kejahatan tersebut, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya korban yang meninggal. Namun, tidak ada orang hilang yang berjenis kelamin laki-laki yang sebanding dalam database orang hilang baru-baru ini. Ya, walaupun sebenarnya pada saat penyelidikan ini terjadi, seorang anggota keluarga melaporkan kasus kehilangan, di mana dia mengatakan bahwa saudara perempuan dan kedua putrinya tidak bisa dihubungi. Cuma karena yang hilang adalah wanita, polisi tidak mengaitkannya dengan penyelidikan yang sedang mereka lakukan. Selain itu, polisi juga merilis informasi umum seperti simulasi potret korban ke media, namun sayangnya tidak ada satupun petunjuk yang berhasil mereka dapatkan. Kemudian, sekitar tanggal 21 September, gempa besar terjadi di Taiwan, di mana polisi dikerahkan untuk memberikan bantuan gempa, yang membuat penyelidikan atas kasus ini pun terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Dan pada waktu ini juga dokter forensik kembali melakukan identifikasi kepada korban, di mana terkonfirmasi bahwa korban sebenarnya bukanlah laki-laki melainkan seorang perempuan. Sebulan berlalu sejak ditemukannya kepala tersebut. Sekitar tanggal 8 Oktober di dekat pulau Guanghua di Nantou, seorang tukang kebun yang sedang bekerja di Danau Sanmun menemukan sebuah lengan putih mengambang di atas air. Awalnya, dia mengira itu adalah lengan model plastik di sebuah toko pakaian. Tapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah lengan orang sungguhan. Saking ketakutannya, dia langsung menelpon polisi, di mana setelah menerima panggilan, polisi segera bergegas ke lokasi kejadian
dan menyelamatkan bagian tubuh manusia tersebut. Setelah tiba di Danau Sanmun, polisi segera melakukan penyisiran secara menyeluruh dan berhasil menemukan 2 kepala perempuan yang sudah botak, serta 3 lengan dan 1 betis. Penyelidik berspekulasi bahwa si pembunuh kemungkinan besar membuang bagian tubuh lainnya di Danau Sanmun. Kedua kepala ini, seperti yang ditemukan sebelumnya, sudah lama terendam air dan ciri wajahnya sudah tidak bisa lagi dikenali. Pemeriksaan medis forensik menentukan bahwa kedua wanita yang meninggal tersebut relatif muda, yaitu berusia sekitar 20-an dan usianya hampir sama. Dan dari tes DNA mengungkapkan bahwa kedua wanita muda itu adalah saudara kandung. Kemudian setelah diteliti lebih lanjut, ada kesamaan di antara ketiga kepala tersebut. Seperti kondisi kepala yang sudah membengkak parah, mungkin karena terlalu lama terendam di dalam air. Semua kepala juga tidak memiliki rambut alias botak, yang dimana ini adalah suatu hal yang aneh, karena jarang sekali wanita menggunduli kepala mereka. Karena hal inilah polisi berpendapat bahwa ini memang sengaja dilakukan oleh si pembunuh. Selain itu, sayatan yang ada di ketiga kepala semuanya sangatlah mirip. Dengan kata lain, penyidik meyakini bahwa kemungkinan besar orang yang melakukan pembunuhan kepada ketiga wanita ini adalah orang yang sama. Dengan kemungkinan besar pula ketiga korban masih memiliki hubungan keluarga. Dan benar saja, setelah dilakukan pengujian, ketiga orang yang terbunuh tersebut memanglah memiliki hubungan keluarga, ibu dan anak. Setelah mengetahui bahwa ketiga korban adalah ibu dan anak, polisi berpikir sangat tidak mungkin anggota keluarga atau kerabatnya tidak melaporkan kehilangan mereka. Jadi polisi dengan cepat memeriksa catatan orang hilang yang terjadi baru-baru ini. Sesaat sebelum gempa bumi, diketahui bahwa seorang wanita parubaya bernama Pan Ying pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut, yang mengatakan bahwa saudara perempuan dan 2 keponakannya telah menghilang selama beberapa hari dan tidak bisa dihubungi. Kemudian, tak lama setelah polisi mengumumkan kasus 3 kepala milik seorang ibu dan anak perempuannya, seorang pria bernama Wang Qingzhang datang ke kantor polisi, mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi mantan istri dan 2 putrinya selama periode ini. Dan setelah dilakukan tes DNA, benar saja, kedua kepala yang ditemukan di Danau Sanmun tak lain dan tak bukan adalah anak kandung Wang Qingzhang yang bernama Wang Yifang dan Wang Yuya. Sementara kepala lainnya adalah Pan Ai, yaitu ibu dari kedua gadis tersebut. Pada titik ini, identitas ketiga korban akhirnya berhasil ditentukan. Wang Qingzhang sangat sedih mengetahui bahwa mantan istri dan 2 putrinya telah dibunuh. Terlebih lagi tubuh mereka dipotong-potong secara brutal setelah kematiannya. Sementara itu, ketika Pan Ying, yaitu wanita yang pertama kali melaporkan kehilangan saudara serta keponakannya, merasa sangat terguncang setelah mengetahui bahwa ketiga kerabatnya itu tewas secara mengenaskan. Pan Ying mengingat bahwa kedua keponakannya adalah wanita muda yang cantik dan energik, yang biasanya tidak tinggal bersama ibu mereka karena mereka sudah bekerja dan mandiri. Sebelum terbunuh, Pan Ai yang merupakan korban sekaligus ibu dari kedua korban lainnya, diketahui berusia 41 tahun saat kejadian dan sedang bekerja di sebuah restoran di Taichung. Pan Ai bukanlah warga asli Taichung karena dia pindah ke kota ini sejak memutuskan bercerai dari suaminya dan membawa kedua anaknya untuk hidup bersama. Saat dibunuh, putri sulungnya yang bernama Wang Yuya berusia 23 tahun diketahui bekerja di salon kecantikan, sementara adiknya Wang Yifang yang setahun lebih muda bekerja sebagai pegawai di sebuah toko. Kedua gadis ini dikenal dengan pribadi yang ceria, cantik, dan juga ramah. Setelah menyelidiki lingkaran pergaulan mereka, polisi juga tidak menemukan tanda yang mencurigakan karena mereka adalah wanita lajang yang memiliki lingkaran pergaulan yang relatif sederhana. Oleh karena itu, polisi memfokuskan untuk penyelidikan latar belakang kehidupan Pan Ai setelah pindah ke Taichung. Diketahui setelah pindah ke Taichung, Pan Ai jatuh cinta dengan seorang supir taksi bernama Wu Yinghong dan memutuskan untuk tinggal bersama. Saat itu, kedua putrinya yang masih kecil memanggil Wu Yinghong dengan sebutan Paman Wu. Kemudian setelah beberapa saat bersama,
Wu ditangkap polisi karena kasus pencurian, dan Pan Ai dengan setia menunggunya hingga dibebaskan dari penjara. Setelah Wu bebas, mereka pun kembali hidup bersama. Di mata tetangga, saudara, dan sahabat, meski Pan Ai dan Wu tidak mendapatkan akta nikah, hubungan mereka sangat stabil, bahkan mereka membeli rumah bersama. Ketika polisi pergi ke hotel tempat Pan Ai bekerja untuk menyelidiki, rekan-rekan Pan Ai mengatakan bahwa mereka mengira Pan Ai pergi ke Hong Kong untuk liburan. Hari itu diketahui bahwa Pan Ai tidak masuk kerja, dan Wu menelpon ke tempat kerjanya memberitahu bahwa Pan Ai sedang liburan ke Hong Kong. Selain itu, bukan hanya rekan kerjanya, tapi para tetangga juga mengira mereka sedang bepergian ke Hong Kong. Dan ketika penyidik memeriksa catatan keluar masuk negara, diketahui bahwa Pan Ai tidak pernah meninggalkan Taiwan. Catatan bank Pan Ai juga diperiksa, dan polisi menemukan bahwa setelah Pan Ai menghilang, tabungannya ditarik sebanyak 2 kali dengan total sebesar 2 juta dolar Taiwan. Dari rekaman CCTV bank, terlihat bahwa yang menarik uang tersebut adalah Wu Yinghong. Selain itu, pada tanggal 12 Oktober, Wu menjual mobil milik Pan Ai ke sebuah dealer mobil bekas dengan mengatakan bahwa si pemilik telah meninggal karena gempa bumi. Dan Wu Yinghong mendapatkan sekitar 485.000 dolar Taiwan dari penjualan mobil tersebut. Wu diduga telah melakukan kejahatan besar dengan merampas tabungan atas nama Pan Ai dan menjual mobil yang dikendarai Pan Ai semasa hidupnya. Oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk menggeledah kediamannya di distrik Beitun, Taichung. Disinilah para polisi menemukan pisau dapur yang berlumuran darah di dalam rumah, dan beberapa benda mencurigakan seperti pisau pemotong pisang dan penggiling batu elektrik, dengan spekulasi bahwa batu tersebut digunakan untuk mencincang tubuh para korban. Tak lama kemudian, polisi juga menemukan serpihan tubuh manusia dari pipa pembuangan kamar mandi yang setelah dilakukan tes DNA, ternyata itu milik ibu dan putrinya. Ini menunjukkan bahwa beberapa pecahan tubuh manusia dibuang melalui toilet. Dengan begitu banyak bukti yang melibatkan Wu Yinghong di dalamnya, polisi pun dengan segera melakukan penangkapan kepada Wu Yinghong. Pada tanggal 13 Oktober, dia ditangkap di dekat sekolah dasar Wenchang di Taichung ketika sedang bersiap untuk kabur bersama kekasih barunya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kepala Pan Ai ditemukan pada tanggal 5 September dan polisi mengumumkan ciri-ciri dasar kepala tersebut melalui media luas. Tapi, alih-alih menghilang atau kabur, Wu Yinghong malah masih berada di Taichung hingga tanggal 13 Oktober. Ketika dia ditangkap, polisi bertanya kepadanya apakah dia tahu di mana Pan Ai dan kedua putrinya berada. Mungkin karena dia merasa bahwa polisi bisa dibodohi dengan berpikir ciri wajah para korban telah menghilang dan tidak bisa diidentifikasi. Wu bersikeras menjawab bahwa ketiga orang itu sedang berlibur ke Hong Kong. Namun ketika polisi memberikan begitu banyak bukti, Wu Yinghong langsung menundukkan kepalanya dan dengan segera mengakui apa yang telah dia lakukan. Wu pun mulai diinterogasi dan memulai cerita awal kenapa dia bisa melakukan kejahatan tersebut. Menurut penuturan Wu, hubungannya dengan Pan Ai awalnya selalu stabil, di mana bahwa keduanya juga berinvestasi untuk membeli rumah bersama. Saat itu, Pan Ai lah yang mengatur pembelian rumah tersebut, dan Wu tidak mengetahui bahwa Pan Ai mendaftarkan rumah tersebut atas nama putrinya, di mana dia baru tahu ketika sertifikat rumah keluar. Tentu saja dia merasa sedikit gelisah, karena jika suatu saat dia dan Pan Ai putus, rumah tersebut tidak bisa dibagi menjadi milik bersama karena terdaftar atas nama putri Pan Ai. Ketika hubungan keduanya baik, Wu Yinghong tidak merasakan apa-apa, dan dia juga selalu ingat bahwa Pan Ai tidak pernah meninggalkannya selama dia di penjara. Namun, hubungan keduanya berubah kemudian, dan Wu malah jatuh cinta dengan salah satu sahabat Pan Ai. Hingga sampai pada titik di mana dia tidak bisa lagi menahan diri, dia merasa sangat tidak puas dengan Pan Ai karena mendaftarkan rumah atas nama putrinya. Karena itulah, keduanya mulai sering bertengkar, di mana Wu berharap Pan Ai akan memberinya setengah dari nilai rumah tersebut.
Pada saat itu, tabungan Pan Ai sudah mencapai 2 juta dolar Taiwan, yang bisa dibilang cukup untuk separuh harga dari rumah yang mereka beli untuk dibagi kepada Wu. Namun, ketika Wu meminta uang tersebut, tentu saja Pan Ai menolak permintaan Wu Yinghong. Dari sinilah Wu Yinghong kemudian berubah menjadi seorang pembunuh. Sekitar jam 1 siang di tanggal 22 Agustus tahun 1999, dia keluar untuk membeli obat tidur dan diam-diam menambahkannya ke obat tradisional Tiongkok yang diminum Pan Ai setiap hari. Setelah meminum obat herbal itu, Pan Ai pun segera mengalami koma, di mana Wu langsung menutup kepalanya dengan kantong plastik, mengikatnya dengan sangat erat, yang membuat Pan Ai pun tewas seketika. Setelah Pan Ai tewas, Wu tidak langsung membersihkan jenazahnya dan biarkannya berada di dalam rumah selama 3 hari hingga menimbulkan bau busuk. Kemudian pada tanggal 28 Agustus, hari ke-7 setelah kematian Pan Ai, Wu pun membeli pisau dapur dan sebuah penggiling batu listrik, di mana dia menggunakan semua alat itu untuk memotong-motong tubuh Pan Ai dan membuang bagian-bagian yang bisa dipotong ke dalam toilet, sementara memasukkan yang tidak bisa dipotong ke dalam kantong plastik untuk disimpan ke dalam lemari es. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus, dia mengeluarkan bagian tubuh dari lemari es, pergi ke sungai Sisui di kota praja Xinshe Taichung, dan membuang bagian tubuh tersebut ke sungai. Dia melemparkan kepalanya ke bagian sungai yang relatif dalam, berpikir bahwa kepala itu akan tenggelam ke dasar sungai selamanya dan tidak akan pernah ditemukan. Kedua putri Pan Ai tidak tinggal bersama Pan Ai, sehingga kedua putrinya tidak mengetahui keberadaan ibunya sehari-hari. Anak-anak yang saat itu berusia 20-an, sudah bekerja, dan biasanya cukup sibuk, jadi mereka tidak mengetahui bahwa ibunya tidak pergi bekerja secara normal. Hingga tanggal 4 September, putri sulung Pan Ai yang bernama Wang Yuya heran karena ibunya tidak menghubunginya selama berhari-hari, jadi dia mencoba menelpon Wu dan menanyakan kemana ibunya pergi. Di ujung telepon, Wu menjawab bahwa Pan Ai pergi ke Hong Kong untuk melakukan operasi plastik. Wu Yinghong menjelaskan kepada Yuya bahwa ibunya sengaja pergi sendirian karena dia takut jika memberitahu anak-anaknya, mereka tidak akan memberinya persetujuan. Wu Yinghong juga menambahkan bahwa Pan Ai meminta Wu membawa Yuya ke Hong Kong hanya untuk sekedar bersenang-senang dan juga menjalani operasi plastik jika dia mau. Mendengar tawaran tersebut, Yuya merasa sangat senang dan tanpa pikir panjang langsung pergi menuju rumah ibunya. Setibanya di rumah ibu dan ayah tirinya tersebut, Yuya yang meminum minuman dari Wu seketika jatuh pingsan. Setelah itu, Wu pun menyeret Yuya yang tidak sadarkan diri ke dalam bak mandi, dan gadis itu pun segera mati tenggelam. Wu Yinghong menggunakan metode yang sama untuk memotong-motong tubuh Wang Yuya dan membuang bagian-bagian yang dapat dipotong-potong ke dalam toilet, sementara yang tidak bisa dipotong dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam lemari es. Pada tanggal 15 September, 11 hari setelah putri sulung Pan Ai dibunuh, Wu menggunakan metode yang sama untuk menipu putri bungsu Pan Ai, yaitu Wang Yifang. Dia memberitahu Wang Yifang bahwa ibu dan kakaknya sedang menjalani operasi plastik di Hong Kong dan memintanya untuk mengantar Yifang ke sana sesegera mungkin. Alhasil, putri bungsunya pun ikut yakin dan terjadilah kejahatan yang sama persis dengan apa yang telah dia lakukan kepada Wang Yuya dan Pan Ai. Kemudian pada tanggal 21 September, gempa bumi menyebabkan pemadaman listrik di rumah Wu, di mana lemari es tidak bisa bekerja untuk mendinginkan. Wu merasa khawatir jika bagian tubuh di lemari es akan segera membusuk dan mengeluarkan bau busuk, sehingga tetangga mungkin akan mengeluh dan menelpon polisi. Karena kekhawatirannya inilah, dia kemudian memutuskan untuk membuang bagian tubuh korban secepat mungkin dan meninggalkan kepala serta bagian tubuh kedua saudara perempuan itu di Danau Sanmun di Nantou. Selanjutnya pada malam di tanggal 5 Oktober, Wu berkendara ke saluran air pembangkit listrik yang berada di dekat Danau Sanmun di Nantou dan melemparkan kantong plastik berisi bagian tubuh ke dalam air. Namun karena pekerjaan perbaikan setelah gempa memerlukan pembuangan banjir, permukaan air di Danau Sanmun pun turun yang membuat sebagian tubuh seperti lengan korban menjadi muncul ke permukaan dan ditemukan oleh para pekerja.
Hingga akhirnya Wu Yinghong terbukti bersalah atas ketiga pembunuhan dan segera disidang dengan beberapa kasus lainnya, termasuk pencurian serta pengabaian mayat. Kurang dari 2 tahun setelah penemuan korban pertamanya, pada tanggal 16 Juli tahun 2001, Wu Yinghong pun kemudian divonis hukuman mati dengan cara ditembak.